siang Bapak Ibu. Saya akan mencoba, kita akan mencoba mempraktekkan ini penerapan model coaching Tirta pada kasus 2 ya. Di mana pada kasus 2 ini, kasusnya seperti ini. Seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Lalu murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Nah, di sini saya berperan sebagai coach dan Pak Ima sebagai coaching dan Ibu Maina nanti sebagai observer. Kamu Rizky, apa kabar? Sehat? Sehat, Bu. Bagaimana dengan Ibu? Nah, seperti yang kamu lihat, Ibu sehat. Sini duduk dekat Ibu, biar ngobrolnya enak, Nak. Nah, iya, Bu. Terima kasih. Kita ngobrolnya agak lama ini ya, Nak ya. Gak apa-apa kan? Kamu punya waktu? Iya, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Sudah tidak ada kegiatan juga setelah ini, Bu. Ibu perhatikan, akhir-akhir ini kamu sepertinya kurang semangat dan wajahmu seperti wajah orang yang tertekan. Apa ada masalah, Nak? Iya, Bu. Saya sebenarnya mau curhat ini sama Ibu, karena saya yakin ya Ibu bisa bantu saya lah. Tapi sebelumnya saya juga berterima kasih sama Ibu buat waktu yang udah Ibu luangkan untuk mendengarkan keluh kesah saya ini. Oke, nggak apa-apa, Nakku. Kira-kira apa yang bisa Ibu bantu dan apa yang kamu inginkan nantinya dari hasil bincang-bincang kita hari ini? Ya, saya hanya menginginkan ada solusi untuk masalah saya, Bu. Setelah itu mungkin saya akan merasa lebih lega. Masalah apa, Nak ya? Sepertinya berat banget ya? Saya sedih, Bu, dan saya sangat kecewa, Bu. Kenapa? Coba kamu cerita sama Ibu. Jadi gini, Bu. Saya ada masalah dengan mata pelajaran matematika, Bu. Saya merasa tertekan, sakit hati, dan sedih. Sepertinya Ibu itu tidak senang dengan saya, Bu. Oh ya, kalau bisa Ibu tahu, siapa guru matematikanya ya, Nak? Ibu SH, Bu. Oh, tadi kamu bilang sepertinya Ibu SH ini tidak senang denganmu. Kalau boleh Ibu tahu apa yang kamu rasakan? Ibu itu sering menyindir saya saat mengajar di kelas, Bu. Menyindir kamu? Kira-kira apa yang dikatakan Ibu itu? Ibu itu sering ngomong seperti ini, Bu. Wah, siswa yang les ke saya pada pintar semua ya, nilainya bagus. Makanya les dong, supaya ikutan pintar, gitu, Bu. Jadi saya merasa tersinggung karena kan saya nggak ikut les privat dengan beliau, Bu. Jadinya saya rasa ibu itu sedang menyindir saya. Apakah teman-temanmu les privat dengan Ibu itu ya? Iya, Bu. Semuanya ikut, Bu. Oh, jadi menurutmu kenapa ya Ibu SH mengatakan hal seperti itu? Mungkin karena saya tidak les privat dengan beliau ya, Bu. Atau ada alasan yang lain? Saya rasa tidak ada deh, Bu. Oke, Ibu pengen tahu sih, ketika Ibu SH itu ngomong seperti itu, maksud Ibu nyindir-nyindir gitu loh. Bagaimana sikap Munas? Saya ya diam saja, Bu. Walau sebenarnya hati saya tuh tertekan, Bu, sedih gitu. Kalau kamu merasa tertekan dan sedih, terus kan bisa bikin penyakit. Jadi kira-kira apa yang bisa seharusnya kamu lakukan, Nak? Apakah seharusnya saya ngomong sama ibu itu ya, Bu? Ya menurut kamu bagaimana? Tapi saya takut, Bu. Saya takut malah jadi semakin tertekan nantinya gitu. Atau apakah kamu
Atau apakah kamu mau terus-terusan seperti ini? Semakin tertekan, kan nggak enak. Jadi sakit nanti, Nak. Enggak sih, Bu. Saya akan coba menjumpai ibu itu dan akan menyampaikan apa yang saya rasakan selama ini. Bagus. Nah, kira-kira apa yang akan kamu lakukan, Nak? Pertama, saya akan menjumpai ibu itu. Lalu saya akan bertanya mengapa ibu itu selalu menyindir saya di kelas, Bu. Nah, bagaimana cara menyampaikannya nanti, Nak, masuk saya itu supaya ibu itu tidak tersinggung? Ya, saya akan ngomong baik-baik, Bu. Saya akan bilang supaya ibu itu tidak mengulangi seperti itu lagi, karena saya akan jujur kepada beliau bahwa saya merasa tertekan begitu, Bu. Bagus, baik. Nah, kira-kira kapan kamu akan menjumpai ibu itu, Nak? Secepatnya lah, Bu. Kalau bisa sih besok. Oke, ini sudah ada solusinya sedikit ya. Nah, ada lagi kira-kira yang lain nggak masalahmu dengan ibu itu? Iya, Bu. Saya juga ngerasa kalau ibu itu tidak adil, Bu, saat memberi nilai gitu. Nah, kenapa kamu katakan seperti itu? Iya, Bu. Nilai ujian saya selalu bagus, rata-rata 85 semua. Tapi di raport saya dapat nilai cuma 75, Bu. Kan aneh Nah, gitu. kalau bisa, oh gitu ya. Kalau kalau bisa ibu simpulkan, Nak, berarti kamu ini merasa nilai yang di raport itu tidak sesuai dengan nilai ujianmu sehari-hari ya? Iya, Bu. Padahal ada teman saya yang nilai ujiannya di bawah saya, tapi dapat nilai bagus di raportnya, Bu. Oh ya, kenapa bisa begitu ya, Nak? Ya, mungkin karena teman saya itu ikut les privat mungkin ya, Bu, dengan beliau. Kalau boleh ibu tahu, kenapa kamu tidak les privat dengan ibu itu? Saya masih bisa mengikuti pelajaran matematika, Bu. Dan ada juga kakak saya yang bisa mengajari saya di rumah kebetulan. Oh, jadi maksudmu pelajaran matematika itu bagimu tidak sulit ya, Nak ya? Iya, Bu. Baiklah, kalau begitu, apa yang seharusnya kamu lakukan, Nak? Apakah saya perlu menunjukkan ke Ibu SH ya, Bu, hasil ujian saya itu? Oh, kalau memang kamu ada bukti fisiknya, kamu menyimpan hasil ujianmu, ya mungkin apakah kamu menyimpan hasil ujianmu itu? Atau memang ada hasil ujianmu, Nak? Kamu simpan? Ya, ada sih, Bu. Ada, Bu. Saya simpan, Bu. Ya, seharusnya seperti itu. Kalau memang sudah ada hasilnya, ada bukti fisik, apa rencanamu selanjutnya, Nak? Ya, kalau bisa, Bu, besok itu sekalian saya menemui ibu itu juga untuk membicarakan ini, gitu. Apa yang saya alami selama ini, atas sindiran beliau juga, dan nilai itu tadi, Bu. Oh ya, kira-kira siapa yang dapat kamu ajak untuk membicarakan ini dengan ibu sana? Coba besok mungkin saya akan mengajak orang tua saya ya, Bu, dan wali kelas untuk berbicara dengan ibu itu. Oh, oke, bagus. Nah, setelah kamu ungkapkan masalahmu ini ya kan, tadi kan ada 2 masalahnya kan, Nak? Tadi kamu merasa disindir, kemudian Rizky itu kan merasa mendapatkan nilai yang tidak adil ya, Nak ya? Betul, Nah, betul. setelah itu kan Rizky kan datang ke ibu ini. Lalu kita sudah mencari, sudah ada solusi sepertinya, Nak ya? Jadi kalau sudah Iya. sepertinya, apa yang kamu rasakan, Nak? Tolonglah, Bu, saya merasa lebih lega. Beban yang selama ini menghimpit saya terasa longgar sekarang, Bu. Nah, menurutmu ada nggak gunanya kita ini ya untuk yang diskusi sekarang ini, Nak? Ya, sangat bermanfaat, Bu, bagi diri saya karena saya jadi bisa menjadi orang yang terbuka. Ya. Jika ada masalah, saya akan cerita dengan ibu atau juga dengan guru lain mungkin. Saya tidak mau juga merasa dendam seperti itu, Bu. Iya, jadi memang itulah, Nak, gunanya kita ini. Jika ada masalah jangan dipendam sendiri ya, Nak, nanti bisa sakit sendiri loh. Kalau ada misalnya guru yang memang kita yakini kita bisa istilahnya curhat dari hati ke hati, ya memang kita bolehlah kita seperti ke ibu ini ya. Jadi setelah kamu ini berbagi masalah ini jadi plong rasanya ya, Nak ya? Iya, Bu. Jadi
saya jadi lebih Oke, jadi apa komitmenmu selanjutnya lah ke depannya? ke depannya ya saya mungkin membiasakan diri lah Bu untuk jadi terbuka seperti ini, tidak memendam sendiri ya. Kalau Ya. ada masalah mungkin saya bisa jumpain Ibu lagi lah untuk bercerita seperti ini gitu. Dan Iya. saya berharap saya bisa berpikir ke depan seperti itu, berpikir jernih agar saya bisa menemukan solusi ya untuk masalah saya ini gitu. Dan saya juga harus berani mengungkapkan perasaan saya Bu. Kalau saya pendam-pendam terus kayak Ibu bilang tadi, takutnya saya malah jadi sakit seperti itu. Nah, jika ada guru yang memperlakukan saya tidak adil, dan ya saya harus mengambil sikap Bu, seperti itu. Oke, good job. Ya memang harus seperti itu ya nak ya. Kita memang harus di samping itu juga kita harus tetap bersabar ya nak. Apapun mungkin masalah yang kita hadapi, mungkin kita bisa mendapatkan masalah dari siapa saja. Kita tetap bersabar, tapi kita memang harus mencari jalan solusinya. Nah, sekarang ini Ibu hanya bisa bilangin kamu tetap bersabar dan semoga besok rencananya kena mau ketemu dengan Ibu SH? Iya Bu. Oke, semoga berhasil untuk besok ya nak. Ya, terima kasih banyak Bu atas masukan, atas solusi yang Ibu berikan, terutama untuk waktu yang Ibu telah luangkan ini. Sama-sama nak, apapun untuk anak Ibu itu pastilah Ibu kasih waktu. Ya semoga berhasil ya nak. Amin Bu. Oke. Baik, terima kasih Ibu Riosa. Iya Bu. Waktunya tadi itu 14 menit Bu. Iya Bu. Kalau yang saya amati dari apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching tadi dengan kasus anak merasa tersindir, diperlakukan tidak adil oleh seorang guru, dan karena guru tersebut membuka les private dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les, hanya anak tersebut yang tidak ikut. Tetapi dia disindir, itu ya Bu Riosa? Iya, dia sebenarnya siswanya mampu. Jadi dia merasa tersindir karena memang ibu itu selalu menyindirnya di kelas. Dan dia juga merasa nilainya tidak adil. Maaf Bu Riosa, boleh saya bertanya? Kira-kira alasan si anak tidak ikut les kenapa ya Bu? Tadi alasannya dia karena memang dia bisa matematika, tidak ada kesulitan kan Bu. Kemudian ada abangnya, kakaknya di rumah bantuin dia yang bisa. Oh iya, baik Bu. Oke. Dari hasil observasi saya, untuk Coach Ibu Riosa dengan Coach Pak Iman, saya melihat di sini langkah Tirta sudah sangat kelihatan, di mana Ibu Riosa sebagai coach sudah menyampaikan tujuan dari coaching yang dilakukan, yaitu mendapatkan sebuah solusi dari hasil coaching yang akan yang dilakukan. Kemudian untuk identifikasi, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coaching, itu juga sudah sangat kelihatan, di mana di sini Ibu Riosa menyampaikan identifikasinya dengan sangat baik sekali, sehingga anak tersebut, si Rizky tersebut, dengan gamblang bisa menyampaikan apa yang ia rasakan dan bagaimana ia merasa sedih ketika dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil tersebut. Nah, untuk rencana aksi nyata, yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi nyata Koci dalam menyelesaikan permasalahan juga sudah kelihatan,
di mana Rizky memberikan beberapa rencana aksi nyata yang akan ia lakukan. Di antaranya dia akan menemui Ibu SH yang sudah memberikan ketidakadilan pada dia, dan juga dia akan mengajak orang tuanya dan wali kelas untuk membicarakan. Menurut si Rizky di sini, di coaching Ibu Riosa, Rizky sangat diperlakukan tidak adil menurut Rizky, karena dia bisa, tetapi hanya gara-gara dia tidak ikut les private, gurunya memberikan perlakuan yang berbeda dengan teman-temannya. Padahal dia tidak ada masalah dengan nilai dan cara belajar di kelas. Nah, untuk yang keempat, tujuan Tirta yang keempat yaitu tanggung jawab, di mana Ibu Riosa memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen Koci dalam menjalankan rencana aksi nyatanya. Di sini juga sudah kelihatan si Rizky membuat komitmen untuk berani mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada Ibu SH, dan rencananya dia akan menjalankan rencananya. Dia berkomitmen untuk menjalankan rencananya esok hari, menemui Ibu SH, dan untuk berikutnya dia berkomitmen untuk tetap berani mengungkapkan apa yang ia rasakan kepada gurunya. Demikian hasil pengamatan yang saya bisa berikan kepada Ibu Riosa. Terima kasih untuk waktu dan kesempatannya.